saya hanya bisa berkata Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan, ketika saya ditunjuk untuk nanti membawakan firman Tuhan, Bapak Ibu, saya bergumul Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Saya tidak mau ketika saya sampaikan sesuatu itu dari diri saya, tetapi saya mau Tuhan yang berbicara lewat hidup saya. Ketika saya berdoa, ketika saya masak, ketika saya mandi, Tuhan itu berbicara dalam hati saya. Dan itu seperti menampar pipi saya, Bapak Ibu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya bilang, Tuhan, saya harus katakan firman ini. Kalau bagi saya firman ini terlalu keras. Saya bilang begitu sama Tuhan. Tapi hati ini bilang, saya harus berkata seperti apa yang sudah saya persiapkan. Bapak Ibu, jika saya bisa berdiri saat ini, saya bilang, Tuhan itu hebat. Saya pernah bersaksi di Perkawan. Bapak Ibu, 35 tahun yang lalu, saya tidak pernah berpikir saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu. Karena saya tumbuh di keluarga yang broken home. Mama dengan bapak saya pisah. Tetapi bukan hanya itu saja, Bapak Ibu. Bahkan saya adalah anak yang tertolak. Saya anak yang tidak diinginkan oleh orang tua. Kenapa? Saya mengerti mungkin waktu saat itu mami saya karena keadaan. Karena waktu itu papi saya belum bertobat, sekalipun dia Kristen, tapi dia belum bertobat. Dia adalah seorang penjudi dan juga seorang pemabuk. Sehingga ketika mami saya tahu bahwa dia sedang mengandung saya, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia berusaha untuk menggugurkan kandungannya. Dia tolak kandungan itu karena keadaan. Sementara kakak saya masih kecil waktu itu. Dia kalau mungkin sekarang pakai internet bisa lihat-lihat di mana, buka-buka YouTube. Tapi dia tanya-tanya sama orang, kira-kira minum apa ya supaya ini kasih keluar. Ada yang bilang minum nanas muda itu supaya dia keluar. Dia minum itu, Bapak Ibu. Setelah itu tidak keluar juga. Dia bilang minum jamu. Dia minum jamu, Bapak Ibu. Dia berusaha untuk menggugurkan kandungannya. Karena waktu itu keadaannya sepertinya dia tidak sanggup untuk menerima kenyataan bahwa waktu itu dia hamil. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Janin itu kuat. Dia bilang, sudah kalau janin ini tidak bisa turun, ya sudahlah, tidak apa-apa. Dia lahir. Tapi bukan sampai di situ saja, Bapak Ibu. Dia sempat mengatakan kepada opa saya punya adik begini, karena kan opa saya tidak punya anak laki-laki. Dia bilang begini, kalau nanti anak ini laki-laki, ambil sudah anak ini, Bapak Ibu. Tapi kalau perempuan ya tetap mami saya harus ambil begitu. Karena dulu tidak ada USG, belum mungkin ya, tidak kayak sekarang. Mungkin dilihat, oh ini anak laki-laki, ini anak perempuan, tapi dulu tidak. Jadi ketika bayi itu keluar, saya keluar, Bapak Ibu, lihat perempuan. Saya tidak jadi diambil, saya ditolak. Bapak Ibu, saya punya mami lihat, dia pikirkan begini, anak ini keluar cacat tidak ya? Karena saya sudah minum obat, sudah banyak minum obat. Dia lihat saya ketika saya keluar, Bapak Ibu, dia lihat saya tidak cacat. Dan saya bersyukur, Bapak Ibu, ketika dia menceritakan hal itu, saya tahu dari mami saya. Tapi sekalipun dia tidak cerita, tapi Bapak Ibu, saya sudah tertolak dari sejak dalam kandungan ibu saya. Bahkan ketika saya tumbuh, saya menjadi anak yang sangat tertolak. Bapak Ibu, saya benci sekali sama papi saya waktu itu. Saya benci. Bahkan terkadang saya berpikir begini, Tuhan, kenapa saya harus lahir begini? Memang secara jasmani saya tidak cacat, tapi hati saya, mental saya cacat, saya bilang begitu. Tapi berjalannya waktu, Bapak Ibu, saya harus tumbuh di keluarga yang broken home. Saya harus dengan mami saya.
Tapi saya bersyukur saya punya mami yang luar biasa. Dia selalu memperkatakan begini kepada saya, Wenda, papimu jangan sampai simpan dendam. Jangan, kamu harus mengampuni papi kamu. Bapak Ibu, setiap dia dekat dengan saya, dia pasti mengucapkan itu. Tapi hati saya sakit ibu-ibu. Tapi ketika saya SD itu bukan perjalanan yang cepat. Sudah saya ampuni. Tetapi saya perkatakan itu Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, saya ampuni bapak saya ampuni papi saya ampuni mami saya. Telinga saya mendengar. Dan disitulah Tuhan memulihkan hidup saya. Dan saat ini Bapak Ibu, saya ingin membawakan kebenaran firman Tuhan yang berjudul kuasa perkataan. Kuasa perkataan, Tuhan memberikan kita kuasa. Tuhan memberikan kita kuasa untuk memperkatakan sesuatu yang baik. Ketika kita berdoa, kita memperkatakan sesuatu, kita yakin, percaya, kita menerimanya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita diberi kuasa lewat perkataan kita untuk membangun orang lain. Ya, mari saya jemput kita untuk baca bersama-sama di Amsal pasal 18 ayat 21. Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Ya, saya akan bacakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu, firman ini cukup jelas bagi kita semua. Perkataan kita menentukan kehidupan kita di bumi ini ya Bapak Ibu. Jika kita ingin agar hidup kita menjadi baik, kita harus menjaga ucapan kita. Sebab di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 berkata bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu, tanpa kita sadari seringkali perkataan kita tidak membangun, bahkan perkataan kita juga bisa membangun. Ingat, hidup kita ini dikuasai oleh lidah yang kecil, lidah yang tidak bertulang ini. Tetapi ketika kita mengucapkan sesuatu, Bapak Ibu, perkataan kita itu menentukan hidup kita. Contohnya, seringkali kenapa saya bilang menampar saya, karena seringkali saya dengan anak saya, Ersan, ya mungkin Ersan ada di sini. Saya kalau sudah emosi Bapak Ibu, saya bisa katakan, aduh anak ini bikin ganas sekali. Anak ini sampai bapaknya pulang dari kampus pun saya lapor. Anak ini bikin ganas saya tidak suka. Saya bilang begitu ibu-ibu, saya ganas. Dan hari-hari dia harus bikin ganas saya karena perkataan saya sendiri. Saya bilang saya bikin ganas, dia bikin ganas saya. Hari-hari saya harus menghadapi anak yang harus bikin ganas saya karena ucapan saya sendiri Bapak Ibu. Terkadang tanpa kita sadari kita berkata kepada anak kita begini. Mungkin anak kita itu gemuk, Endut sini Endut, ayo sini Endut. Atau kita bilang anak kita, anak ini bodoh sekali, atau anak ini nakal sekali. Bapak Ibu, apa yang kita perkatakan itu yang akan terjadi atas anak-anak kita. Bapak Ibu, saya ditampar Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Selama ini saya memperkatakan kepada anak saya, kamu ini bikin ganas, kamu ini. Saya tidak pernah bilang yang tidak baik. Saya cuma bilang dia bikin ganas. Saya tidak suka sekali sama dia. Saya bilang begitu Bapak Ibu. Jadi di situ saya diajar Tuhan, bukan saya saja, tapi kita semua, kita diajar Tuhan. Mari kita pergunakan perkataan kita dengan baik. Mungkin saat ini kalau anak kita nakal, bukan dia nakal Bapak Ibu, memang masing-masing anak itu beda.
Kita tidak bisa bilang anak itu nakal, dia aktif. Kalau mungkin dia bikin jengkel, marilah kita katakan, anak baik tidak boleh ya nakal, anak baik tidak boleh lakukan itu ya, atau anak Tuhan tidak boleh begitu. Kita perkatakan yang positif buat anak-anak kita, sehingga anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak-anak seperti apa yang kita ucapkan. Ya, kalau kita bilang anak kita bodoh terus, apa anak kita mau pintar? Apalagi ketika anak itu datang dengan raport yang mungkin tidak bagus, bilangnya kamu bodoh. Bapak Ibu, mari kita jaga, kita harus jaga perkataan kita. Kita harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya, Bapak Ibu, dengan perkataan kita. Karena kepercayaan tidak bisa dibeli, tetapi kalau perkataan mulut kita bisa dipercaya orang, itu sesuatu yang sangat mahal. Ya, karena tadi firman Tuhan berkata bahwa siapa yang mencintai hidup dengan dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ucapan-ucapan yang menipu. Nah, makanya saya bilang tadi, kita harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya dengan perkataan kita, sehingga orang itu percaya dengan kita. Contohnya, kayak mungkin saya, Bu, bisa pesan kue? Iya bisa. Jam berapa? Jam 5. Tiba-tiba kita lupa. Orang itu percaya tidak sama kita? Oh, Bu bisa ini? Oh iya. Gampang kan kita bilang ya bisa ya. Tapi kenyataannya terkadang kita tidak bisa dipercaya dengan perkataan kita, Bapak Ibu. Makanya di situ bilang kepercayaan tidak bisa dibeli, tetapi kalau perkataan mulut kita bisa dipercaya orang, itu sesuatu yang sangat mahal. Jangan kita suka mengumbar janji kalau kita tidak dapat menepatinya. Kalau kita tidak bisa, kita katakan tidak. Tetapi kalau kita bisa kita katakan bisa. Karena ketika kita katakan bisa dan kita tidak konsisten dengan apa yang kita katakan, kita akan susah dipercaya oleh orang lain. Karena perkataan kita tadi, iya. Nah, saya minta kita juga masih buka di dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37. Maaf, mungkin ayatnya ada 3 saja ya, saya bawakan, tidak akan lama. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Sudah mendapatkannya? Bisa katakan amin? Matius 12 ayat 36 sampai 37 berbunyi, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawab pada hari penghakiman. Apa yang pernah kita ucapkan kepada orang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Saya ingin cerita masih seperti yang ini. Saya pernah, Bapak Ibu, ketika saya umur sekitar 4 tahun, perkataan yang saya dengar untuk saya waktu itu, Bapak Ibu, mungkin sepele saja ya. Ketika saya ingin membantu, karena waktu kecil saya tidak hidup sama mami saja, tapi waktu itu saya tinggal di oma. Nanti kalau dari oma saya pindah ke tante, dari tante saya punya tante banyak, jadi saya bisa pindah-pindah ya. Jadi ketika saya mau mengerjakan sesuatu, menyapu, jangan, tidak bisa, jangan, sudah sana, main, masih kecil, tidak bisa. Bapak Ibu, kata-kata itu ada, dia masuk ke dalam hati saya, Bapak Ibu. Saya sudah ditolak, saya sudah tertolak, dan saya berusaha untuk membangkitkan bahwa saya diterima Tuhan, begitu. Jadi tapi ketika saya mau mengerjakan sesuatu, sudah tidak bisa. Jangan, itu satu perkataan, hal yang sepele, tidak bisa. Sehingga ketika saya tumbuh, saya menjadi orang yang pemalu, saya menjadi orang yang tidak percaya diri. Makanya saya bilang hebatnya Tuhan, saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan itu hebat.
Karena kalau mau pikir kayaknya tidak mungkin. Saya ini pemalu, minder, tidak percaya diri. Pokoknya itu sudah, kalau anak yang tertolak pasti ada benih-benih begitu. Tetapi ketika saya mau kerjakan itu tidak bisa, saya tanam dalam hati saya. Hati saya tambah sakit. Saya tidak bisa. Dan perkataan yang kedua, ketika mami saya waktu itu kerja di perusahaan, itu teman-temannya itu kalau bermain, kalau istirahat duduk-duduk, hei anak jelek. Aduh, kamu ini jelek sekali. Kata jelek, Bapak Ibu, saya simpan. Saya sakit dengan kata jelek itu. Sampai di rumah saya lihat di kaca, saya ini jelek kah? Aduh, saya jelek. Bapak Ibu, perkataan yang dikasih orang, saya ini jelek. Aduh, gendut. Bapak Ibu, hati-hati dengan perkataan. Makanya kalau saya lihat, kadang kita bercanda ya, anak-anak kecil, iya, kita bermain, kita bercanda. Tapi apakah Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan anak itu ke depan? Mungkin kalau anaknya cuek tidak apa-apa, tapi kalau anaknya tertolak seperti saya, itu sakit. Saya ini jelek. Dan perkataan yang ketiga, saya kalau buat sesuatu atau mungkin kue yang saya makan, biasanya saya lari ke mami. Mami, ini enak tuh, saya bilang begitu, enak tuh. Mungkin pertama-tama bilang, wah enak, saya senang sekali. Tapi namanya anak-anak, kalau sudah dibilang enak, maunya terus. Apa yang saya makan semua saya mau kasih ke mami, enak tuh, enak. Akhirnya satu perkataan yang mami keluarkan begini, tidak enak sajamu. Bapak Ibu, hati saya sakit lagi. Saya tidak pernah tawarin mami saya kue. Dan ketika saya bertumbuh meranjak dewasa, perkataan itu selalu saya ingat. Saya ingat perkataan itu, sehingga ketika ada orang, Bu, ini saya bilang tidak bisa. Bu, bisa Kak pimpin pujian? Oh, tidak bisa. Saya bilang saya tidak bisa. Karena dari kecil saya tahu saya tidak bisa. Dan kedua, ketika saya berkumpul dengan teman-teman, saya merasa jelek, Bapak Ibu. Karena perkataan yang dari kecil itu yang ditanamkan, saya merasa, aduh saya ini jelek ya. Kok teman-teman lain tuh langsing-langsing, kok saya gendut begini, jelek. Dan yang ketiga, tidak enak. Bapak Ibu, saya suka membuat kue. Saya suka buat kue. Karena setelah saya mau buat kue, saya ingin sekali kasih tetangga. Pokoknya saya ingin mau berbagi begitu. Tapi dalam hati saya bilang begini, tidak enak, kuenya tidak enak, tidak usah kasih. Itu, kata-kata itu, waduh Bapak Ibu, saya tidak habis. Tuhan tolong saya. Kadang Tuhan mengingatkan saya begini, hidupmu itu bukan hidup orang tuamu, hidupmu itu milik saya gitu. Jadi jangan yang masa lalu itu tidak usah diingat. Sekarang kamu harus bangkit begitu. Kamu harus melakukan apa yang saya ingin kerjakan dalam hidupmu. Seperti begitu Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa kadang kita berpikir begini Bapak Ibu, wah saya ini sudah beribadah, saya rajin ibadah, saya sudah banyak berbuat baik sama orang, pokoknya semua saya sudah lakukan. Jangan berpikir bahwa kita sudah baik, kita rajin beribadah, kita banyak memberi, tetapi jika kita tidak mengekang lidah kita, semua akan menjadi sia-sia. Ingat, jika kita tidak mengekang lidah kita, itu akan menjadi sia-sia. Itu di Yakobus 1 ayat 26, tidak usah dibuka, saya akan membaca. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri.
maka sia-sialah ibadahnya. Semua menjadi sia-sia bila tidak menjaga lidah. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagikan sebuah artikel yang pernah saya baca. Artikelnya itu seperti begini. Ada seorang anak remaja beranjak ke pemuda lah, gitu. Namanya Tom. Anak ini hidup di keluarga yang istilahnya kurang mampu, tetapi dia rajin sekali ke sekolah minggu. Dia rajin sekali ibadah, sehingga ketika dia mendengarkan perkataan firman Tuhan, dia mendengar dan dia melakukan. Dia menjaga mulutnya, karena dia bilang begini, ketika saya menjaga perkataan saya buat yang baik, pasti Tuhan akan memberkati saya. Dia berkata-kata, Tuhan pasti akan memberkati keluarga saya, ibu saya, kami tidak akan miskin lagi, istilahnya begitu, karena kurang mampu memang. Suatu hari dia berpikir begini, dia bilang begini, Tuhan, saya mau sepeda, saya ini suka naik sepeda, ya. Tapi dia bilang begini, saya yakin saya pasti dapat sepeda. Jadi dia bermain dengan teman-temannya, dia bilang saya pasti dapat sepeda, saya pasti. Padahal kenyataannya orangnya tuanya tidak mampu, tapi dia yakin. Dia bilang sama teman, saya pasti dapat sepeda, saya pasti dapat sepeda. Tidak berapa lama kakeknya telepon, Tom, ayo ke rumah, ini kakek baru bongkar-bongkar gudang ini, ternyata ada sepeda tua. Sepeda itu kalau dulu bilang sepeda Soeharto, yang sepeda Soeharto yang ada goncengannya juga tinggi, dia punya atas. Dia senang sekali Bapak Ibu, dia senang sekali. Wah, biar sepeda tua tidak apa-apa, yang penting saya bisa naik sepeda. Akhirnya diambil sepedanya, dia perbaiki, dan terima kasih Tuhan, saya sudah dapat sepeda. Karena dia yakin dengan perkataannya bahwa dia akan dapat sepeda itu. Tapi ketika dia naik sepeda, dia bilang, kira-kira dengan sepeda saya bisa menghasilkan uang tidak ya? Saya mau bantu mama papa saya. Pasti bisa. Saya pasti dapat uang dengan sepeda ini. Tiba-tiba dia punya teman, dia gonceng. Dia lihat, itu ada sepertinya perlombaan. Ya, karena ulang tahun mereka ada buat perlombaan. Untuk anak-anak boleh mengikuti perlombaan, nanti dapat hadiahnya, dapat uang tunai 500. Baik, dia senang sekali, dia bilang. Tapi temannya bilang begini, Tom, saya tidak yakin. Sepeda mulu, sepeda tua, sepeda buntut. Dia bilang, saya tidak peduli. Saya tahu saya punya Tuhan yang hebat, saya pasti menang. Tapi temannya ini, keadaannya sepertinya tidak memungkinkan. Tapi dia berusaha, dia mau ikut. Jadi ketika sepedanya sudah berjejer, karena tidak ditentukan harus sepeda yang bagus, tidak namanya sepeda, mau sepeda apa? Bukan sepeda motor ya, bukan motor, tapi sepeda ontel yang dikayu dengan kaki. Teman-temannya yang lain ini, sepedanya yang keluaran sekarang itu yang bagus-bagus punya. Temannya lagi datang ke dia, Tom, ku yakin kah? Ku punya sepeda ini loh, tidak meyakinkan sekali. Tidak, saya percaya, saya pasti bisa. Dia membangkitkan dirinya sendiri karena dia punya semangat. Saya mau kasih uang buat orang tua saya. Saya bisa. Tapi yang dari deretan sana lihat dia tertawa. Sepeda tua aku mau lawan dengan sepeda sekarang. Dia tidak peduli apa kata orang. Yang dia mau, yang dia tahu, dia naik sepeda dia pasti menang. Jadi ketika dia duitnya dibunyikan, mereka mulai berputar, maksudnya mulai lomba. Pertama dia ketinggalan 1 putaran. Tapi dia dalam perjalanan naik sepeda dia tetap bilang, saya pasti bisa. Akhirnya Bapak Ibu dengan semangat, akhirnya dia bisa mengalahkan semua lawan-lawannya yang tadinya itu meremehkan dia, tapi dia bisa.
Dia bilang, Tuhan terima kasih. Temannya langsung bilang, kamu bisa? Iya saya bisa. Karena perkataannya tadi berkata bahwa dia bisa, saya bisa. Jadi Bapak Ibu dari cerita itu, jadi akhirnya dia mendapat uang dan dia berikan kepada mamanya. Ini cerita singkat saja, tapi Bapak Ibu dari cerita itu saya kesimpulan begini. Anak remaja loh, yakin dia bisa dapat dengan perkataan dan dia percaya dia dapat. Masa kita tidak bisa? Mungkin saat ini anak kita mungkin sepertinya ya kenyataannya ya beginilah. Tapi kita harus perkatakan yang baik buat anak-anak kita. Kita harus perkatakan yang baik kepada suami kita. Kita harus perkatakan yang baik untuk istri kita, untuk orang tua kita, untuk mertua kita, untuk bangsa kita, untuk negeri kita. Kita harus perkatakan yang baik. Mungkin keadaan sekarang kita lihat, aduh, kayaknya menakutkan sekali ya. Corona, tapi Bapak Ibu, perkataan kita mengandung kuasa. Kita bisa memperkatakan, Tuhan saya percaya semua pasti berlalu. Tuhan pasti berikan saya kesehatan, Tuhan pasti berikan saya kekuatan, ya. Kita harus memperkatakan yang baik kepada siapapun, karena kita anak-anak Tuhan. Jangan bukan hanya kita berkata-kata, tetapi kita boleh mempraktekkan itu dalam hidup kita. Kita bukan berkata tapi melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Satu ayat lagi saya minta kita buka di Lukas 6 ayat 45. Ini ayat yang terakhir ya Bapak Ibu. Lukas pasal 6 ayat 45. Saya bacakan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu, firman Tuhan ini sungguh jelas. Apa yang selama ini keluar dari bibir mulut kita, itulah gambaran diri kita. Itulah gambaran diri kita. Apa yang kita ucapkan. Terkadang kita bercanda saja. Saya cuma bercanda saja. Ini perkataan Bapak Ibu. Saya cuma bercanda saja, tapi hati saya baik kok. Saya bilang dia jelek, tapi hati saya baik. Hati saya baik, cuma mulutnya saja. Iya, mulutnya tidak bertulang. Tidak bertulang, tapi wow, bisa menusuk sampai di hati. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan perkataan kita bisa membangun orang lain, tetapi perkataan kita juga bisa menghancurkan orang lain. Dari perkataan saja Bapak Ibu. Saya ingin cerita sedikit, minta maaf saya banyak cerita. Dulu sebelum corona ya, saya masih tinggal di kota. Waktu itu suami saya masih di Siau. Kami dengan teman-teman kami bercerita, kami bersenda gurau, kami bercerita. Tiba-tiba ada teman saya bilang begini sama saya, kamu ini tambah gemuk saja. Jelek tahu. Bapak Ibu, saya tertawa. Bapak Ibu tahu, selama ini saya membangun diri saya berkata bahwa saya tidak jelek. Iya, saya membangun diri saya berani, saya bisa. Apa yang saya buat enak, saya perkatakan itu Bapak Ibu. Kami bercanda saja. Kamu kok jelek, sudah jelek lagi, gendut lagi. Tuhan Yesus tolong saya. Saya tertawa. Itu perkataan pertama. Perkataan kedua, masih cerita-cerita lagi. Suamimu loh di Siau itu, mahasiswanya cantik-cantik. Aduh, jangan saya minta maaf Pak Jimmy. Saya baru cerita, mahasiswanya cantik-cantik loh, suamimu. Aduh. Tidak takut kah suamimu nanti lirik-lirik di sana?
Bapak Ibu, kami bercanda, tapi hati saya, Bapak Ibu, saya tertawa sama teman-teman. Pulang sampai ke rumah, aduh Tuhan Yesus tolong saya. Kalau saya punya suami lihat perempuan lain bagaimana? Lihat punya mata. Sungguh. Ya apa-apa dilihat ya. Aduh betul dia lama-lama di siau itu mungkin dia sudah orang lain. Padahal cuma bercanda Bapak Ibu, ini bercanda. Tapi hati saya sakit, saya tidak bisa tidur. Sampai saya berpikir yang negatif. Saya bilang begini, kalau dia lihat perempuan lain, saya kasih tinggal dia. Biar sudah, saya punya mami saja bisa menghidupi kami 2 orang. Masa tidak bisa? Wow, perkataan yang menghancurkan. Perkataan yang saya sampai, oh Tuhan Yesus, terima kasih, saya bilang. Itulah, kadang bukan saya menyinggung ya, ini kan namanya bercanda firman Tuhan. Makanya ketika saya dijelaskan begitu, ketika saya duduk, saya berdoa sama Tuhan, saya sampaikan ini, waduh Tuhan, ini kena semua sama saya. Kena semua. Waduh, saya punya perkataan ini bagaimana? Kadang saya berpikir begini, aduh Tuhan, ini perkataan saya ini. Kadang saya bicara sama orang, Bapak Ibu, nanti pulang sampai ke rumah saya mikir lagi, aduh kira-kira saya punya perkataan ini menyakiti dia tidak ya? Saya takut karena saya sudah mengalami itu. Perkataan yang menyakitkan, ya. Saya bertumbuh, mau bangkit dijatuhkan lagi, mau berusaha bangkit dijatuhkan lagi. Ingat Bapak Ibu, jangan kita dengar apa kata orang, kita dengar apa kata Tuhan buat hidup kita. Amin. Kita ingat perkataan Tuhan bahwa kita akan dipulihkan. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Mereka yang mendengarkannya diberkati. Kita anak-anak Tuhan, kita harus menjaga perkataan kita. Kita boleh bergurau, kita boleh cerita, tapi ingat, semua ada batasnya. Karena perkataan itu menentukan siapa diri kita sebenarnya. Ya, kita harus jadi orang-orang yang memperkatakan hal yang positif buat hidup kita, buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Jangan menjadikan emosi atau sedang marah sebagai alasan untuk mengeluarkan perkataan yang kotor. Ketika kita marah, saya yakin pasti apa yang keluar ya? Karena emosi, kita marah. Perkataan apa yang keluar dari bibir mulut kita? Kita ini anak Tuhan loh. Tuhan mau kita memperkatakan yang baik buat diri kita. Jangan ketika kita gagal, kita bilang, aduh saya ini buruk sekali, saya ini gagal. Jangan Bapak Ibu. Kita harus memperkatakan yang baik. Saya tidak gagal, saya pasti bisa. Mungkin saat ini gagal, tapi besok saya pasti bisa. Ayo, perkatakan yang baik buat diri kita. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa lidah tidak bertulang, tetapi cukup kuat untuk mematahkan hati orang. Oleh karena itu, hati-hati dengan perkataan kita. Karena di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa menahan bibirnya, berakal budi. Firman Tuhan sungguh jelas buat kita semua. Biarlah Bapak Ibu, saya minta maaf jika dalam penyampaian firman Tuhan ini mungkin istilahnya jangan ya ada yang tersinggung. Saya tidak mau perkataan saya ini nanti ada yang tersinggung. Tapi ini firman Tuhan yang harus saya katakan Bapak Ibu. Karena itu yang Tuhan mau untuk saya perkatakan, bahwa marilah kita memperkatakan hal yang baik. Karena apa yang kita perkatakan di dunia ini harus kita pertanggungjawabkan. Perkataan yang sia-sia selama ini kita berbicara apa? Kalau
tidak perlu untuk berbicara, lebih baik kita memuji Tuhan saja. Ya, kita memuji Tuhan, pakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Kalau kita bersama-sama, marilah kita bercanda, tetapi kita harus ingat, kita ini anak-anak Tuhan. Kita harus mencerminkan Kristus dalam hidup kita, sehingga kita memberkati banyak orang dengan perkataan kita, ya. Sekalipun kita kumpul dengan orang yang tidak sama-sama seiman, kita harus menjadi contoh dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita, dengan sikap kita, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan lewat kehidupan kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya Roh Kudus yang terus berbicara dan lebih lagi memberikan pengertian buat setiap kita untuk dapat memahami akan isi hatinya. Kita berdoa. Segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus berbicara dalam setiap hati kami, mengajar kami, mengingatkan kami, menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memperkatakan kebenaran firman Tuhan, anak-anak Tuhan yang memperkatakan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, sehingga ketika Tuhan waktunya tiba, kami dapat mempertanggungjawabkan setiap perkataan yang keluar dari mulut kami di hadapan-Mu. Roh Kudus, terima kasih, anugerah-Mu begitu besar. Pimpin setiap kami. Kami membutuhkan Engkau, Roh Kudus. Kami memerlukan Engkau, Roh Kudus, karena Engkau penolong dalam hidup kami. Kuasai setiap hati kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah Roh Kudus Engkau ambil alih, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.